Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Dwiki Bella Vista, Standbook 182250, kelas F Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya ingin membahas beberapa soal yang telah diberikan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Jadi pada nomor 1, kita diminta untuk membuatkan sebuah graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan. Setelah itu, kita diminta untuk menentukan bagaimana sirkuit Euler dan juga sirkuit Hamiltonnya, kalau memang ada. Oke, yang pertama untuk membuat grafnya sebenarnya cukup mudah, karena bentuk grafnya itu bebas. Yang terpenting itu adalah bagaimana titik-titiknya saling berhubungan atau bertetanggaan. Nah, untuk menentukan bagaimana titik-titiknya saling bertetanggaan, itu dengan cara melihat angka 1 yang ada pada matriks ketetanggaan ini. Jadi, berdasarkan matriks ini kita bisa lihat bahwa pada titik A, itu berhubungan atau berketetanggaan dengan titik D. Titik A juga berhubungan dengan titik E. Nah, pada titik B, dia berhubungan dengan titik C. Berhubungan juga dengan titik D dan titik E. Begitu pula pada titik C, titik D, dan juga titik E. Oke, nah dari matriks ini kita bisa simpulkan bahwa bentuk grafnya nanti akan menjadi seperti ini. Oke, ini adalah bentuk graf dari matriks ketetanggaan. Sekarang kita menentukan bagaimana sirkuit Euler dan Hamiltonnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui sebenarnya apa itu sirkuit Euler. Jadi, suatu graf dapat dikatakan memiliki sebuah sirkuit Euler di dalamnya jika setiap titik dalam graf tersebut jumlahnya harus berderajat genap. Seperti yang kita lihat bahwa pada graf ini titik C, titik A, dan titik E sama-sama memiliki derajat berjumlah 2. Sedangkan pada titik B dan juga pada titik D, dia memiliki derajat 3. Sehingga pada graf ini tidak memenuhi syarat pada pembentukan sirkuit Euler. Sehingga saya simpulkan bahwa graf ini tidak memiliki sirkuit Euler. Oke, selanjutnya sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton mempunyai syarat bahwa setiap titik yang dilalui hanya boleh tepat satu kali saja, lalu akan kembali pada titik itu semula. Jadi saya simpulkan bahwa untuk sirkuit Hamiltonnya yaitu dari titik A ke titik E, kemudian ke titik B, ke titik C, ke titik D, lalu kembali ke titik A. Bisa juga dari titik A ke titik D, ke titik C, C ke titik B ke titik E ke titik A. Bisa juga dari titik yang lain, seperti misalnya dari titik B ke titik C ke titik D ke titik A ke titik E, lalu kembali ke titik B. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan adalah, apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jadi graf planar itu adalah suatu graf di mana tiap sisinya tidak ada yang saling berpotongan. Nah, dari graf nomor 1 kita bisa lihat bahwa sisi BE dan juga sisi AD itu saling berpotongan, sehingga untuk sementara graf nomor 1 belum bisa dikatakan sebagai graf planar. Lalu bagaimana caranya agar graf ini bisa diubah menjadi graf planar? Caranya simpel saja, yaitu dengan mengubah posisi sisinya saja. Jadi yang awalnya seperti ini, diubah menjadi seperti ini. Oke. Sehingga apabila grafnya diubah menjadi seperti ini, maka graf ini bisa dikatakan sebagai graf planar. Oke, sekarang pada bagian B-nya kita diminta untuk membuat sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Pengertian isomorfik di sini adalah suatu graf yang bentuknya beda dengan graf yang sebelumnya, tetapi jumlah titik dan juga jumlah derajat setiap titiknya itu sama. Nah, di sini saya sudah buat sebuah graf baru di mana saya bisa pastikan bahwa jumlah titiknya dan juga jumlah derajat dari titiknya itu sama. Oke, sekarang kita analisis satu-satu. Di sini, titik-titik yang mempunyai derajat sebanyak 2 adalah titik C, titik A, dan juga titik E. Di mana berarti pada graf ini dia memiliki 3 titik yang berderajat 2. Ya. Pada graf yang baru saya buat, titik V, titik W, dan juga titik Y itu memiliki derajat sebanyak 2.
sehingga jumlahnya sama dengan graf yang sebelumnya. Oke, terus kemudian pada graf sebelumnya juga terdapat dua titik yang jumlah derajatnya sebanyak 3. Nah, pada graf yang baru saya buat juga sama, yaitu pada titik Z dan juga pada titik X itu jumlah derajatnya adalah 3. Sehingga dapat saya katakan bahwa graf yang baru saya buat ini adalah isomorfik dengan graf yang ada pada nomor 1. Oke, sekarang masuk di nomor 3. Pada nomor 3 kita diminta untuk menggunakan algoritma pewarnaan Welch-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk. Oke, untuk pewarnaannya itu terdapat beberapa langkah. Langkah pertama, berikan warna pertama pada sembarang titik, di mana titik itu diasumsikan sebagai titik pertama. Oke, terus langkah yang kedua adalah berikan warna yang berbeda, yaitu warna kedua, pada titik yang lain yang berketetanggaan dengan titik pertama tadi. Lalu langkah ketiga yaitu lakukan langkah kedua hingga semua titik berhasil diwarnai. Sekarang kita lihat pada titik C, itu saya beri warna hitam. Ini saya asumsikan sebagai titik pertama. Setelah itu, titik keduanya saya asumsikan adalah titik B. Saya berikan warna yang berbeda karena titik B dan titik C itu saling berketetanggaan. Oke, terus setelah itu pada titik D, saya berikan warna yang berbeda lagi. Karena kenapa? Jika saya berikan warna yang sama, seperti misalnya warna merah atau warna hitam, itu tidak diperbolehkan karena apabila ada dua titik yang saling berhubungan atau saling bertetanggaan, itu warnanya tidak boleh sama, jadi harus berbeda. Oke, selanjutnya pada titik A, saya beri warna merah karena titik A dengan titik B itu tidak saling bertetanggaan, sehingga warnanya boleh sama. Begitu pula pada titik E, saya beri warna hitam karena titik E itu tidak bertetanggaan dengan titik C, jadi warnanya boleh sama. Seperti itu. Oke, sehingga pada graf ini kita bisa lihat bahwa bilangan kromatiknya berjumlah 3. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 4. Pada nomor 4 kita diminta untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf berbobot yang ada di sini menggunakan algoritma prim dan juga algoritma Kruskal. Oke, yang pertama kita kerjakan dulu menggunakan algoritma prim. Jadi algoritma prim dan algoritma Kruskal ini sebenarnya beda tipis. Nah, yang membedakan di sini adalah pada algoritma prim, pertama yang dia lihat adalah menghubungkan kedua titik yang memiliki bobot paling kecil. Berarti berdasarkan graf ini, yang paling kecil bobotnya adalah 1. Jadi, menghubungkan dulu titik-titik yang sisinya berbobot kecil. Oke, karena di sini yang paling kecil adalah 1, jadi hubungkan dulu titik-titik yang memiliki bobot 1. Oke, selanjutnya karena 1 sudah selesai, sekarang kita lanjut pada titik-titik yang memiliki bobot titik-titik yang sisinya berbobot 2. Oke, di sini saya coba gambarkan seperti ini. Oke, gambarnya sudah selesai untuk yang berbobot 2. Setelah itu kita masuk pada sisi yang memiliki bobot 3. Di sini saya buat seperti ini. Oh iya, yang bobot 2 masih bisa ditambahkan di sini. Oke, penggambarannya sudah sampai seperti ini. Oke, sekarang kita hitung berapakah jarak minimumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa angka satunya sebanyak 4. Makanya di sini saya tulis 4. Setelah itu, angka 2-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Angka 2-nya sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kemudian angka 3-nya sebanyak 1, 2. Oke, angka 3-nya sebanyak 2. Sehingga apabila ditotalkan, hasilnya adalah 28. Sekarang kita coba gunakan algoritma Kruskalnya. Pada algoritma Kruskal, caranya hampir sama dengan algoritma prim. Yang membedakan di sini adalah algoritma Kruskal mengharuskan kita untuk mengurutkan dulu sisi-sisi yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian kita gambarkan titik-titik yang saling berhubungan atau yang saling berketetanggaan dengan syarat graf tersebut tetap dikatakan sebagai graf pohon. Jadi di dalam graf tersebut tidak ada sirkuit yang terbentuk. Itu untuk berlaku pada algoritma prim dan juga algoritma Kruskal. Oke, berdasarkan graf yang saya buat, di sini sengaja saya berikan tanda silang. Ini menandakan bahwa pada titik B ke titik C itu tidak bisa dihubungkan. Karena apabila dihubungkan, akan terbentuk sirkuit. Sehingga pada titik B ke titik C itu ditolak. Kemudian begitu pula pada titik M ke titik P. Apabila dibentuk sebuah garis di sini, dia juga akan membuat sebuah sirkuit. Ya. Dan juga berlaku pada tabel-tabel yang saya beri silang ini. Nah, dari tabel-tabel ini, apabila bobot-bobotnya semua dijumlahkan, maka hasilnya juga 28. Jadi, itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.